automatic filling. Fully automated packing line. Precision cutting machine. Waiting area. Tying machine. Putra Baja Deli is at forefront at latest technology and steel production by use of advanced machinery technology in the production process, making the production more efficient, eco-friendly, and reduce production downtime. With latest automation system and eco-friendly design with modern water treatment plant complex, we maintain environmental sustainability. Our rigid quality control procedures are maintained and implemented to the highest level of standard to ensure the product quality and services meet the requirement of our customer and their specification. Putra Baja Deli, together building the future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelum mulai, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal. Pagi hari ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk membantu nanti pemaparan dari para pemateri. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Sipil Bapak Insinyur Rono Hadinegoro MT, yang kami hormati Wakil Sekretaris Program Studi Bapak Eksbame Prastio, yang kami hormati para pemateri Bapak Noviardi ST dan Bapak Mislan STMT, dan yang kami banggakan mahasiswa peserta kuliah tamu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh PT Putra Baja Deli bekerjasama dengan Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Acara selanjutnya sambutan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Bapak Insinyur Rono Hadinegoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Pak Rono, masih di mute Pak. Masih di mute. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, ada yang lewat.
Baik, yang saya hormati Bapak Noviardi dari PT Putra Baja, Bapak Mislan, Pak Kris, kemudian saya hormati Bapak Sekjur, Pak Muhammad Iqbal, para dosen jurusan teknik sipil dan juga para mahasiswa serta hadirin peserta kuliah umum web atau webinar mungkin pagi hari ini. Yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan webinar yang pada hari ini kerjasama antara PT Putra Baja Delhi dengan jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan tajuk Production Process and Tensile Test Procedure of Steel Bar and Ensuring the Validity of Results. Acara ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa jurusan teknik sipil dan juga mahasiswa-mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang kebetulan ikut dalam acara ini dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan bagaimana PT Putra Baja Delhi ini memproduksi baja sebagai salah satu material di dalam rekayasa infrastruktur. Mungkin ini lebih lebih akan bermanfaat bagi para mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira perlu mengetahui bagaimana sih proses produksi dan quality control untuk baja ini. Di samping itu juga untuk alumni yang kebetulan sudah mulai terjun di dunia industri konstruksi, nah, mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan. Ini ada PT Putra Baja Delhi dengan proses produksi dan quality assurance-nya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya tidak akan memberikan sambutan panjang lebar. Yang penting kami sampaikan di sini selamat mengikuti webinar atau kuliah umum ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Putra Baja Delhi, khususnya yang hadir pada kesempatan ini Pak Noviardi sebagai pembicara, Pak Mislan dan juga Pak Kris dari PT Putra Baja Delhi. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar atau kuliah umum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan lindungan kepada kita, memberikan ridho dan berkahnya sehingga kita tetap sehat walafiat di masa-masa pandemi ini dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri sudah hadir bersama kita semua. Jadi nanti kuliah umum ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, pemateri 1, Pak Ferdi akan memaparkan materinya kurang lebih 30 menit, lalu nanti dilanjutkan pemateri kedua oleh Pak sekitar kurang lebih 20 menit. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan nanti supaya tidak mengganggu pemateri ya, mungkin dituliskan dulu di kolom chat Zoom. Setelah itu nanti kita lanjutkan di dalam sesi tanya jawab, yaitu sesi kedua nanti kurang lebih waktunya sekitar 30 menit. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV singkat beliau. Kelihatan ya? Jadi yang pertama adalah Bapak Noviardi. Beliau lahir di Serang tanggal 14 November. Beliau adalah
Laboratory Technical Head di PT Putra Baja Deli, dan nanti akan mempresentasikan tentang production process of tensile procedure of steel bar and ensuring the quality of the result. Lalu yang kedua nanti oleh Bapak Mislan, beliau adalah Quality Assurance Manager di PT Putra Baja Deli yang akan mempresentasikan nanti tentang production process and tensile test procedure of steel bar and ensuring the quality of the result. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mempersilakan pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen sekalian, serta kawan-kawan mahasiswa dari Unjani ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Noviardi dari PT Putra Baja Deli, akan mempresentasikan atau mencoba untuk men-sharing materi mengenai production process and tensile test procedure of steel bar and ensuring the validity of result. Pada kesempatan ini akan dibagi beberapa sesi. Yang pertama itu kita membahas mengenai company profile dari PT Putra Baja Deli, kemudian bagaimana proses produksi di PT Putra Baja Deli, kemudian bagaimana prosedur untuk melakukan pengujian tarik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan untuk poin yang nomor 4 nanti akan dibahas langsung oleh Bapak Mislan selaku QA Manager dari PT Putra Baja Deli mengenai bagaimana kita memastikan validitas dari hasil pengujian yang dilakukan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai company profile. Perkenalkan sekali lagi, kami dari PT Putra Baja Deli yang merupakan salah satu produsen baja tulangan Indonesia yang memproduksikan baja tulangan, baik itu baja tulangan polos ataupun baja tulangan ulir. Dengan merek dagang Deli, kita berdiri pertama kali pada tahun 2004, itu di pabrik yang pertama ada di Sumatera Utara, di Medan. Kemudian untuk yang plant yang kedua kami itu ada di kawasan industri terpadu Wilmar, Bojonegara, Kramat Watu, Serang, Banten. Jadi yang kedua ini kita ada di Banten, jadi nggak jauh dari Bandung ya, betul ya. Kemudian kapasitas produksi kami 600.000 ton per tahun, dan berikut merupakan marking untuk baja tulangan ulir atau BJTS, baja tulangan sirip, untuk marking diameter 13 mili berstandarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian sejak tahun 2008, PT Putra Baja Deli sudah mendapatkan sertifikat produk dari Standar Nasional Indonesia, yang kemudian pada tahun 2009 atau di tahun yang selanjutnya, kita juga sudah mulai menerapkan ISO 9001 mengenai Quality Management System. Kemudian di tahun yang selanjutnya, di 2011, juga kita sudah mampu untuk ekspor baja tulangan ke Malaysia dengan menggunakan sertifikat dari Sirimkes Internasional. Kemudian di tahun yang selanjutnya, di 2012, juga kita sudah mampu untuk ekspor baja tulangan ke Australia dengan menggunakan sertifikat dari ACRS. Di tahun yang sama juga di 2012, untuk laboratorium pengujian PT Putra Baja Deli sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai laboratorium penguji. Yang mana hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium PT Putra Baja Deli itu dapat diakui baik itu secara nasional ataupun secara internasional. Selanjutnya di tahun 2017 pun kita sudah mampu untuk ekspor baja tulangan sampai ke Kanada. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami karena memang satu-satunya pabrik baja tulangan beton di Indonesia yang mampu ekspor sampai ke Kanada. Langsung kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang kita tahu bahwasannya beton itu dia memiliki sifat mampu tekan yang sangat baik, namun sangat lemah terhadap pengujian tarik. Berbanding terbalik dengan baja tulangan yang memiliki sifat mampu tarik yang sangat baik sekali, namun sangat lemah terhadap pengujian tekan.
Oleh karena itu, apabila kita compare antara beton dengan baja tulangan, tentu akan menghasilkan suatu material yang sangat baik dari segi sifat mekaniknya. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai beton bertulang. Kemudian perlu diketahui juga, kalau misalkan dalam SNI 2052 tahun 2017, itu baja tulangan punya pengertian sebagai baja karbon atau baja paduan yang berbentuk batang, berpenampang bundar dengan permukaan yang berupa polos atau sirip, dan digunakan untuk penulangan beton. Nah, baja ini itu diproduksikan dari bahan baku yang dinamakan billet dengan cara canai panas ataupun kita sebut sebagai hot rolling. Yang mana dalam proses pengaplikasiannya, baja tulangan beton ini akan digunakan sebagai struktur bangunan seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita masuk ke materi bagaimana proses produksi di PT Putra Baja Deli. Berikut ada beberapa poin, ada 9 poin yang akan kita bahas. Dari yang pertama adalah dari bahan baku billet. Kalau kita berbicara mengenai kualitas, tentu bahan baku merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita menggunakan bahan baku billet berkualitas internasional. Berikut contoh dari tumpukan bahan bakunya. Yang mana dalam proses pembuatan bahan baku billet itu sendiri, itu ada beberapa jenis. Untuk Deli kita menggunakan bahan baku yang berasal dari proses blast furnace. Lalu apa nih? Ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada dengan blast furnace, yang kedua ada dengan induction furnace, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan electric arc furnace. Ada beberapa perbedaan dalam jenis pembuatan billet ini. Yang pertama, kalau dengan menggunakan blast furnace, dia menggunakan bahan bakunya biji besi. Berbeda dengan electric arc furnace ataupun induction furnace, yang dia menggunakan besi tua sebagai bahan bakunya. Yang berbeda adalah kalau misalkan di EAF atau electric arc furnace, dia ada penyesuaian komposisi, berbeda dengan induction furnace. Kalau di induction furnace itu tidak ada penyesuaian komposisi kimia yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu tidak disarankan dan dianjurkan kepada perusahaan-perusahaan baja tulangan tentunya untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari proses induction ini. Kemudian kapasitas kalau dengan menggunakan blast furnace itu lebih besar dibanding yang keduanya. Serta hasil atau produk yang dihasilkan pun lebih konsisten dan lebih stabil. Oleh karena itu, untuk PT Putra Baja Deli sendiri itu menggunakan bahan baku yang berasal dari proses blast furnace ini. Kemudian ada beberapa komposisi kimia yang diatur di SNI 2052 tahun 2017 mengenai bahan baku billet yang digunakan. Jadi di setiap grade-nya atau kelas baja yang akan diproduksikan itu dia menggunakan bahan baku yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa komposisi utama billet unsurnya. Yang pertama ada ferro atau Fe atau besi yang merupakan base material dari baja tentunya, yang kadarnya sekitar 97 sampai dengan 98%. Yang kemudian pada proses peleburan itu akan ditambahkan dengan karbon yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekerasan serta kekuatan dari bajanya itu. Itu kadarnya sekitar 0,30%. Yang kemudian ada juga ditambahkan dengan silikon yang fungsinya adalah sama, yaitu meningkatkan kekuatan dari bajanya itu. Kemudian dapat dikatakan bahwa dia juga fungsinya sebagai penstabil karbida yang terbentuk dari karbon tadi, serta sebagai pengikat oksigen atau deoksidator pada saat proses peleburan. Kemudian ada ditambahkan juga dengan MM, kemudian ada Cu, ada Cr, vanadium, dan lain sebagainya. Yang secara umum fungsinya sama, yaitu meningkatkan kekuatan dan keuletan dari baja yang akan diproduksikan. Jadi tergantung kebutuhan kalau misalkan mau ditambahkan apa. Nah, unsur-unsur ini itu dapat diketahui dengan cara kita melakukan pengujian dengan menggunakan alat yang dinamakan spektrometer.
Nah, dari bahan baku bilet tadi akan dimasukkan ke dalam furnace, ini yang namanya furnace, itu untuk dilakukan pemanasan ulang pada temperatur kurang lebih 1100 derajat Celcius. Sebagai informasi bahwa kapasitas produksi PT Putra Baja Deli itu mencapai 600.000 ton per tahun, tadi sudah disampaikan dengan single line, dan mesinnya sudah fully automatic atau full otomatis. Itu teknologi dari Eropa. Nah, nanti bilet yang sudah masak, dia akan keluar seperti ini dari dalam furnace, yang artinya dia sudah siap untuk dilakukan proses penggilingan atau hot rolling. Dari bilet tadi akan masuk ke beberapa proses hot rolling atau fast roll. Yang pertama adalah pada proses roughing stand. Pada proses roughing stand ini, itu kita dapat menggiling bilet dengan dimensi 150 dikali 150 dengan panjang dari biletnya adalah 12 meter. Menggunakan sistem vertikal dan horizontal configuration. Nah, di setiap proses-prosesnya itu tidak dibutuhkan banyak operator dalam mengoperasikan ataupun alat ataupun mesinnya. Jadi cukup dipantau dan dikendalikan dari main pulpit ini saja. Yang mana di pulpit ini sudah terhubung dengan automation PLC system. Nah, di dalam ruang panel ini semua sistem itu dikendalikan sehingga pabrik PT Putra Baja Deli dapat berjalan fully otomatis. Lanjut, kemudian setelah melalui proses roughing stand, bilet akan digiling kembali kepada proses yang selanjutnya itu di intermediate and finishing stand. Pada proses ini, bilet akan digiling hingga diperoleh diameter yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita mau produksi sampai 8 mili ataupun 10 ataupun 32, di sini finishingnya. Pada proses ini kita menggunakan teknologi yang dinamakan looper. Teknologi looper. Nah, ini yang looper ini. Yang melengkung-melengkung ini adalah looper. Yang mana fungsi looper ini adalah untuk menghindari terjadinya tension atau tarik-menarik antar stand pada saat proses penggilingan. Untuk Deli kita memproduksi baja tulangan mulai dari diameter 8 mili sampai dengan diameter 40 mili, baik itu polos ataupun ulir. Kemudian setelah diperoleh diameter yang diinginkan, barang jadi tadi itu didinginkan. Jadi kalau yang udah panas, kan awalnya panas tuh, itu didinginkan di cooling bed. Nah, ini tuh namanya cooling bed. Cooling bed ini panjangnya sekitar 60 sampai 65 meter. Jadi setiap 65 meter itu barang jadinya akan dipotong dan didinginkan di cooling bed ini. Setelah didinginkan di cooling bed, dari bagian quality control itu akan melakukan verifikasi terhadap produk yang diproduksikan. Untuk dilakukan pengujian tarik, kemudian ada pengujian bending, kemudian ada analisa sifat fisik, ataupun kita uji komposisi kimianya. Itu di laboratorium PT Putra Baja Deli yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sehingga hasil pengujian yang dilakukan itu dapat diakui secara nasional ataupun secara internasional. Nah, setelah dari bagian quality control memverifikasi dan menetapkan grade-nya, kemudian barulah barang jadi tadi akan dipotong dengan menggunakan precision cutting machine. Jadi yang awalnya 60 meter itu akan dipotong sepanjang 12 meter. Kalau di Indonesia kan dia umumnya menggunakan 12 meter. Tidak hanya 12 meter saja, kita juga bisa untuk motong sampai dengan 18 meter ataupun 15. Untuk sementara 15 dan 18 itu kita masih untuk ekspor ke Australia ataupun ke Kanada. Jadi umumnya kalau di Indonesia itu menggunakannya 12 meter. Setelah dipotong sepanjang 12 meter, kemudian barang jadi baru di packing dan diberi pewarnaan serta label di ujung-ujungnya. Jadi untuk labelnya ada di sebelah sana yang nggak kelihatan. Nah, pewarnaan di ujung-ujung batang barang jadinya. Nanti akan dijelaskan ini ujung-ujungnya ini warnanya ada pengaturannya sendiri di SNI. Nah, untuk merah ini adalah untuk kelas baja BJTS 420B. Ya. Untuk Deli kita memproduksi BJTS 420B. Barulah siap untuk didistribusikan
baik itu distribusi secara domestik ataupun secara ekspor. Kemudian agar dapat dikatakan bahwasannya barang yang kita produksikan itu telah memenuhi syarat SNI, maka ada beberapa yang harus dipenuhi menurut SNI 2052 tahun 2017, yaitu syarat mutu dan syarat penandaan. Kita bahas dari syarat penandaan, yang pertama adalah dari marking atau penanda. Marking yang sesuai dengan standar nasional Indonesia harus tertera yang pertama adalah merek pabrik. Kemudian ada diameternya, kemudian adalah logo SNI-nya atau standar yang digunakan. Marking ini sangat mudah sekali ditemukan karena memang dia terembos di setiap kurang lebih 1 meter dari baja tulangan beton. Kemudian syarat yang selanjutnya ada pewarnaan. Nah, pewarnaan ini juga sudah diatur di SNI, jadi tidak kita yang menentukan atau dari pihak produsen yang menentukan. Di SNI sudah diatur untuk baja tulangan polos 280, kelas bajunya, ataupun BJTS 280 dipecat warna hitam. Kemudian untuk BJTS 420 ada dua nih, 420A ataupun 420B. Kalau 420A itu berwarna kuning, 420B itu berwarna merah. Untuk daily kita memproduksi yang BJTS 420B. Jadi kemudian ada juga kita memproduksi BJTS 520 yang dikasih warna cat hijau, 550 putih, dan 700 yaitu warna biru. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana melihat, oh batang barang jadinya itu kok warnanya merah, oh berarti kelas bajanya 420B. Kalau misalkan melihat lagi ada, oh warna hijau, hijau itu apa ya kelas bajanya? Itu warna hijau adalah 520. Kemudian ada pemberian label. Nah, pemberian label ini tidak jauh penting juga. Sangat penting sekali karena dari label itu kita bisa mengetahui sejarah atau histori dari barang yang akan kita gunakan. Seperti contohnya dia tanggal berapa diproduksikannya, kemudian mereknya apa, alamat pabriknya di mana, kelas bajanya apa, kemudian nomor hitnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat mutu. Nah, ini sangat penting sekali, paling utamanya. Yang pertama ada visual quality of finish bar. Jadi secara visual atau sifat tampak, itu baja tulangan beton tidak boleh cacat. Seperti misalnya mengandung serpihan, kemudian lipatan, gelombang, cerna, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika kita akan menggunakan material baja tulangan beton harus memperhatikan apakah ada cacat atau tidak. Karena memang jelas di SNI-nya tidak boleh ada cacat. Kemudian syarat yang selanjutnya ada tipe. Seperti yang kita tahu, baja tulangan beton ada tipe baja tulangan beton sirip ataupun baja tulangan beton polos. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya ukuran toleransi, kemudian toleransi berat, mungkin teman-teman bisa langsung lihat di standarnya langsung di SNI 2052 yang bisa diperoleh mungkin di Google kalau ada, ataupun langsung di website resminya itu di bsn.go.id. Tinggal di search itu untuk standar SNI 2052 tahun 2017 itu seperti apa sih standarnya, itu bisa langsung dilihat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah mechanical properties atau sifat mekanis. Ini termasuk di dalamnya adalah pengujian tarik ataupun pengujian lengkung atau bending. Berikut merupakan tabel sifat mekanis yang diatur di SNI 2052 tahun 2017. Yang mana di setiap kelas bajanya itu dia punya standar minimal masing-masing. Contohnya di sini BJTP 280 itu nilai yield strength yang diperbolehkan oleh SNI adalah 280 sampai dengan 405 MPa. Kemudian ada tensile minimalnya adalah 350 serta tidak diatur mengenai perbandingan rasio, yaitu tensile dibagi dengan yield strength. Kemudian ada BJTS 420 dengan nilai yield strength-nya juga 420 sampai 545. Kemudian tensile minimalnya 525 serta rasio perbandingannya itu diatur minimal 1,25. Ada 420A, ada 420B. Bedanya apa sih, Pak? Nah, di sini persen elongasi. Kalau di 420A, dia persen elongasinya lebih rendah dibandingkan dengan 420B. Artinya semakin baik
semakin elongasinya tinggi, itu semakin baik sifat mampu bentuk dari baja tulangan betonnya. Nah, untuk Delhi kita memproduksi BJTS 420B yang diberi cat berwarna merah. Kemudian ada juga kita memproduksi BJTS 520 dengan nilai strength 520 sampai dengan 645, kemudian tensile minimalnya adalah 650 serta rasionya minimal 1,25 dan seterusnya. Nah, tabel sifat mekanis atau standar mechanical properties ini bisa diperoleh pada saat kita melakukan pengujian tarik. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengujian tarik? Nah, kita masuk ke standar SNI 2052 tahun 2017 mengenai bagaimana pengujian tarik yang sesuai dengan standar. Yang pertama adalah seperti biasa kita siapkan dulu sampelnya. Itu kita butuhkan biasanya 50 sampai dengan 1 meter batang ujinya. Kemudian kita pastikan bahwa batang uji yang akan kita lakukan pengujian itu harus lurus, must be straight and utuh, tidak boleh diperkecil diameternya dengan cara dipuput. Karena memang ada beberapa laboratorium yang di luar sana, karena memang keterbatasan dari mesin uji tarik yang mereka, lalu mereka melakukan pengecilan diameter dengan cara dipuput. Tentu itu tidak sesuai dengan standar SNI yang sudah ditentukan. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan sampelnya, lalu kita beri penandaan, yang mana fungsi dari penandaan ini nanti adalah untuk mengukur persen elongasi atau perpanjangan setelah dilakukan pengujian tarik. Itu dengan menggunakan original gauge length-nya atau L0 atau panjang awalnya adalah 200 mm. Di sini kita ambil contoh menggunakan gauge mark sepanjang 20 mm, jadi ada sekitar 20 kotak di sini. Kemudian kita juga harus memperhatikan panjang bebas free grip distance minimal 225 mm, yaitu jarak penjepit atas sampai dengan penjepit bawah. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap persen elongasi yang dihasilkan setelah dilakukan pengujian sampai dengan putus. Selanjutnya, sampel dilakukan pengujian tarik sampai dengan putus. Setelah putus, sampel tadi itu disatukan kembali. Lalu kita hitung untuk L1-nya. Yang awalnya 200 mili itu menjadi berapa? Itu jadi ini kalau misalkan contoh dia putus di tengah-tengah. Baru setelah kalau misalkan kita udah dapat L1-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Elongasi sama dengan L1 atau panjang setelah putus dikurangi dengan L0 dibagi dengan L0 dan dikali 100%. Itulah persentase berapa elongasinya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau misalkan putusnya tidak di tengah-tengah gimana Pak? Kita merujuk kepada standar SNI 0309 mengenai batang uji fiktif. Jadi kalau misalkan putusnya di sepertiga bagian atau seperempat bagian, itu kita menggunakan sama seperti yang pertama, tadi disatukan dulu, kemudian ada kita tandai sebagai L1 yang bagian batang yang paling panjang. Lalu kita ukur, L1 ketentuannya adalah setengah dari panjang awal. Panjang awal 200 berarti setengahnya 100. Kalau kita menggunakan panjang ukur 20 mili tadi gauge mark-nya, berarti kan kita butuh 5 kotak. Kita ambillah dari ujung sini, kita hitung. 1, 2, 3, 5, 4, 5. Nah, di sini 5 kotak, berapa panjangnya sebagai L1. Kemudian untuk yang paling pendek, kita ambil di sini, ada 1, 2, 3 kotak. Kita hanya dapat 3 kotak, total 8 kotak. Pak, kenapa kita nggak diterusin sampai sini aja sih, Pak? Kan ada titik keempat, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak, karena memang di sini sudah masuk ke dalam zona penjepit atau di grip. Jadi tidak kecil kemungkinan terjadi penambahan panjang. Gitu. Makanya kita ambil safety, jadi dapat 1, 2, 3 kotak. Total 8 kotak. Nah, berarti kan kurang 2 kotak. Nah, 2 kotak tadi itu sebagai L3. Kita ambil dari 2 nomor paling ujung yang kita ukur tadi. Nomor 4 dan nomor 5. Ini sebagai L3. Nah, L3 inilah yang disebut sebagai batang uji fiktif. Baru kita total L1 ditambah L2 ditambah L3 itu totalnya berapa? Diperolehkan delta L. Delta L-nya baru dimasukkan ke dalam rumus tadi lagi.
Baru kita peroleh berapa persen sih perpanjangan elongasinya kalau putus di sepertiga bagian. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengujian tarik ini kita menggunakan mesin yang dinamakan dengan Universal Testing Machine. Universal Testing Machine. Kalau misalkan dulu mungkin ada tensile test atau tensile machine atau tensile apa. Sekarang namanya adalah Universal Testing Machine. Jadi bisa melakukan pengujian tarik ataupun pengujian tekuk. Nah, dalam hal pengujian ini juga kita harus memperhatikan stress rate yang digunakan. Untuk baja itu nilai modulus elastisitasnya adalah 200.000. Jadi kita ambil ketentuan yang kedua ini. Untuk modulus elastisitas yang di atas atau sama dengan 150.000 itu kita menggunakan stress rate minimal 3 sampai dengan 30 MPa per second. Ini harus diperhatikan sekali karena memang akan berpengaruh terhadap hasil pembacaan dari mesin uji tarik. Selanjutnya, dalam menentukan nilai yield strength dan tensile strength dari pengujian yang dilakukan, baik itu baja tulangan polos ataupun baja tulangan ulit, kita menggunakan luas area sebagai faktor pembaginya. Di mana dalam menghitung luas area itu kita menggunakan diameter nominal dari batang uji yang akan kita lakukan pengujian. Umumnya ini adalah rumusnya. Tegangan itu rumusnya adalah F per A, gaya dibagi dengan luas. F-nya kita peroleh dari pembacaan mesin uji tarik, A-nya kita hitung. Luas area ini diperoleh dari rumus 0,7854 dikali dengan diameter kuadrat. Arti kalau misalkan kita mau melakukan pengujian untuk diameter 10 mili, berarti kan luas area yang kita pakai adalah 0,7854 dikali 10 kuadrat. Artinya adalah luas areanya adalah 78,5 mm kuadrat. Nah, itulah jadi pembagi pada saat melakukan pengujian tarik. Kemudian dalam menentukan nilai yield strength atau titik yield dari pengujian yang dilakukan itu ada dua metode. Yang pertama adalah jika titik yield tersebut terbaca jelas oleh mesin uji tarik atau pada komputer, maka nilai tersebut ditentukan dengan turunnya atau berhentinya pembacaan dari mesin uji tarik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau misalkan tidak terbaca jelas pada mesin uji tarik, maka kita menggunakan metode offset 0,2%. Nah, untuk menentukan metode offset 0,2% ini, kita melakukan pengujian dengan menggunakan alat tambahan, yaitu yang dinamakan extensometer. Jadi dengan extensometer kita bisa mengetahui pada saat dia perpanjangan sudah mencapai 0,2% perubahannya, maka pembacaan disitulah yield strength yang sesungguhnya. Berikut merupakan sekilas mengenai bagaimana proses pengujian di PT Putra Baja Deli. Ini sampel yang sudah disiapkan, kemudian diberi tanda 200 mm. Setelah diberi tanda 200 mm, kemudian sampel diletakkan di mesin uji tarik. Mesin uji tarik kita kebetulan di lab ada dua, yang satu itu untuk kapasitas 40 ton, yang satunya lagi ini yang kita gunakan untuk kapasitas 100 ton atau 1000 kN. Ini kita pasangkan extensometer. Ini yang namanya extensometer. Jadi ketika dia ada perpanjangan sekitar 0,2%, itu akan ada pembacaan pada mesin uji tariknya. Nah, ini dia akan tegak lurus. Kemudian setelah dia udah mencapai 0,2%, pada mesin uji tarik akan meminta untuk dilepaskan. Baru dilanjutkan untuk melakukan pengujian. Dan setelah putus, diukur kembali. Ini berapa? Yang awalnya 200 mili, kemudian setelah dilakukan pengujian tarik, itu panjangnya menjadi berapa. Lalu dimasukkan ke dalam mesin pengujian tarik dan barulah dapat kita cetak berapa hasil pengujian yang diperoleh terhadap sampel yang akan kita lakukan pengujian tarik. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan mengenai bagaimana proses produksi
Untuk materi selanjutnya kita estafet ya Pak ya misalnya, Pak Mislan ya. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Mislan mengenai ensuring the validity of result. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Noviardi terkait proses produksi pembuatan baja tulangan beton dan prosedur uji tariknya seperti apa. Lantas kemudian bagaimana kita bisa menjamin terkait dengan hasil pengujian yang kita lakukan itu memang dalam keadaan akurat. Karena biasanya kita dari pabrikan setiap kita kirim barang ke customer itu akan melampirkan meal test certificate sebagai jaminan kita bahwa produk tersebut memang memenuhi spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Misalnya grade 420B, maka kita bisa pertanggungjawabkan bahwa produk yang kita kirim itu adalah benar 420B dengan nilai yield strength, tensile strength, elongation, dan komposisi kimianya, itu kita lampirkan dalam meal test certificate. Terkait dengan jaminan mutu hasil pengujian, itu acuannya dari SNI ISO IEC 17025 tahun 2017 terkait persyaratan umum, kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi ternyata untuk kita bisa menyatakan bahwa hasil pengujian kita itu sudah valid ataupun akurat, ternyata tidak cukup hanya dengan melakukan kalibrasi saja. Karena biasanya kalibrasi itu dilakukan per periode 1 tahun sekali, atau paling cepat pun itu per 6 bulan sekali. Ya. Maka di rentang waktu antar kalibrasi itu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyatakan dan menjamin bahwa memang peralatan kita itu dalam kondisi yang baik. Itu ketentuannya ada 2 klausul dalam ISO 17025, yaitu klausul 771 yang menyatakan bahwa laboratorium harus memiliki prosedur untuk memonitoring terkait dengan keabsahan hasil. Dan yang kedua, di klausul 772, laboratorium harus mengukur kinerjanya dengan melakukan uji banding dengan laboratorium lain. Kita bahas untuk klausul 771 terkait dengan prosedur monitoring dari keabsahan hasil, itu ada beberapa item yang bisa kita lakukan. Ini ketentuannya ada di ISO 725, namun disesuaikan dengan laboratorium kita masing-masing, yang mana yang paling memungkinkan dan cocok untuk kita aplikasikan. Contoh kalau kita untuk uji tarik, ya, yang menurut kita itu paling cocok itu adalah yang item ketiga ini, yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap fungsional alat uji, dan yang kedua adalah dengan melakukan retest terhadap sampel referensi. Kalau kita ada juga laboratorium untuk uji komposisi kimia atau spektro, kita menggunakan yang pertama yaitu Certified Reference Material ataupun CRM. Kita bahas terkait dengan pengecekan fungsional alat uji. Ini sebenarnya kelihatan sangat mudah sekali, tapi memang butuh konsistensi dalam melakukan pengecekannya, karena sangat berpengaruh terkait dengan alat kita gitu. Contoh misalnya untuk alat uji tarik Universal Testing Machine. Kita harus pastikan sistem housekeeping kita itu berjalan dengan baik. Seperti ya mesin itu harus dalam keadaan bersih. Di setiap selesai menggunakan itu harus dibersihkan. Ya, kemudian setiap mau digunakan juga dipastikan dalam keadaan bersih. Kita juga harus pastikan ya oli levelnya itu berada pada batas minimumnya, jangan sampai kurang gitu, karena ini juga terkait dengan pressure. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi keausan dari gripnya, karena kalau seumpamanya grip yang aus itu bisa mengakibatkan slip pada saat proses pengujian. Nah, slip itu juga bisa mengakibatkan kesalahan pembacaan pada program mesin uji tarik. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan terkait dengan tension programnya. Bukan karena programnya itu sudah computerized, lantas kita tidak lakukan verifikasi. Terutama misalnya ya, kalau yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Noviardi terkait stress rate yang digunakan untuk
modulus elastisitas baja itu kan 200.000, maka trace rate-nya adalah 3 sampai dengan 30 MPa per skon. Itu kita harus verifikasi bahwasanya memang mesin uji tarik kita itu sudah memenuhi kriteria itu. Begitu juga untuk mesin-mesin yang lain. Nah, ini kita buatkan checklist setiap harinya untuk dilakukan pemeriksaan. Tuh, kemudian yang kedua yang kita lakukan untuk memonitoring terkait dengan mesin kita itu adalah dengan mengetes sampel referensi, di mana sampel referensi ini adalah sampel yang kita buat dari barang jadi yang kemudian kita sudah tentukan nilainya berapa. Nah, ini yang kita gunakan di setiap shift pagi ataupun setiap ada pergantian size. Jadi kalau misalnya shift pagi ini jam 8 kita produksi diameter 16 mili pulir. Kita kan sudah lakukan pengecekan dengan tes sampel referensi ini. Oh iya, hasilnya bagus. Boleh dipakai untuk diameter 16. Kemudian misalnya jam 2 siang nanti produksinya sudah ganti size menjadi diameter 13. Maka sebelum dilakukan pengujian untuk sampel referensi untuk sampel produk, kita tes dulu untuk diameter 13 mili dengan sampel referensi ini. Oh ternyata sudah masuk juga, baru boleh digunakan untuk melakukan pengetesan sampel dari produksi. Nah, ini yang kita pantau adalah nilai yield strength dan tensile strength-nya dan harus masuk dari batas kontrol yang sudah kita tetapkan. Kalau sudah masuk, maka dikatakan bahwa alat uji tarik kita itu memang dalam kondisi baik. Gitu. Nah, ini tahapan dari proses pembuatan sampel referensinya. Jadi kalau dari produk, misalnya panjangnya 12 meter, itu kita potong setiap 50 cm dan kita beri identitas dari tanggal, kemudian nomornya 1, 2, sampai dengan 24. Kemudian nanti kita uji yang sampel nomor 1, kemudian nomor 13, kemudian nanti sampel nomor 24-nya kita uji, dapat nilai rata-ratanya, kemudian kita perhitungkan dari standar deviasinya, juga kita perhitungkan dari ketidakpastian mesin yang kita gunakan, baru kita nanti bisa menentukan nilai dari sampel tersebut berapa. Dan sampel ini sisanya tadi kan ada 20 berapa? Kalau 24 berarti ada 21 batang lagi yang bisa digunakan untuk pengujian sampel referensi. Ya. Dan kita buat sesuai dengan diameter yang kita produksi dari diameter 8 sampai dengan 40. Kemudian ini tahapan dari proses pembuatan sampel referensi ini dan laporan dari sampel referensi ini memang kita laporkan ke Komite Akreditasi Nasional. Ini contohnya ya. Jadi dia harus masuk dari peta kontrol yang sudah kita buat. Nah, itu dia. Tadi yang kita lakukan secara internal dan rutin ya, setiap hari. Kemudian untuk klausul yang 772 ini adalah ternyata laboratorium juga dituntut untuk mengukur kinerja. Ya, memang benar kita itu sudah bagus atau enggak sih gitu ya. Makanya diperlukan klausul 772 ini. Bagaimana dengan dua alternatif? Yang pertama adalah dengan berpartisipasi dalam uji profisiensi, di mana uji profisiensi ini itu dilakukan oleh lembaga yang memang diakreditasi untuk melakukan uji profisiensi. Nah, jika uji profisiensi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena biasanya uji profisiensi ini kan tidak serta-merta setiap tahun ada. Biasanya misalnya kalau pelaksananya tahun ini melaksanakan uji profisiensi untuk baja tulangan beton. Bisa jadi tahun depan mereka buat misalnya untuk plat begitu. Jadi tidak serta-merta setiap tahun itu bisa dilakukan. Itu bisa kita dengan melakukan yang kedua, yaitu melakukan uji banding yang kita sebagai pelaksananya dan kita bandingkan dengan laboratorium lain. Tentu dengan laboratorium yang diakreditasi. Bagaimana tahapan proses pembuatannya untuk sampel uji bandingnya sendiri gitu ya. Kita yang kedua ini, kita siapkan dulu sampelnya. Ya, kita uji sampel tersebut tentu dari heat number yang sama atau dari bundalan yang sama untuk menentukan bahwa sampel tersebut memang homogen dengan ketentuan ISO 13528 tahun 2016. Nah, setelah dinyatakan bahwa sampel tersebut homogen, baru kemudian sampel tersebut kita kirim ke laboratorium yang kita tunjuk untuk melakukan uji banding. Itu parameternya yang kita
bandingkan itu adalah nilai yield strength, tensile strength, dan elongation. Itu sudah kita kumpulkan, kemudian nanti kita ada lakukan uji stabilitas dulu, sama ketentuannya dari 13528, baru kita analisa sampel hasil dari masing-masing laboratorium dengan menggunakan metode statistiknya adalah Z-scores. Nah, acuan kita juga dari Proficiency Testing Australia. Ini rumus untuk menentukan bahwa sampel itu dalam kondisi memang homogen dan stabil. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk analisa statistik yang kita gunakan adalah dengan menggunakan nilai Z-scores, di mana ketentuannya jika laboratorium tersebut menghasilkan nilai Z-scores absolutnya adalah lebih kecil sama dengan 2, itu masuk kategori memuaskan atau satisfactory. Namun jika nilai absolute Z-scores-nya itu lebih besar dari 2, namun lebih kecil sama dengan 3, itu masuk kategori peringatan. Dan jika nilai absolute Z-scores-nya itu lebih besar dari 3, itu masuk kategori outlier atau unsatisfactory. Nah, ini contoh dari hasil uji banding yang dilakukan oleh PT Putra Baja Deli dengan laboratorium lain yang ada di Indonesia. Untuk Baja Deli sendiri kita ada 2 hasil, yaitu UTM 1 dan 2 karena memang kita memiliki 2 alat uji tarik. Sedangkan ini kode untuk laboratorium lain yang ada di Indonesia yang ikut dalam partisipasi uji banding yang kita lakukan. Untuk Deli sendiri kita nilai Z-scores untuk yield strength, tensile strength, dan elongasinya masih di bawah 2, yang artinya memuaskan. Kemudian ini juga untuk size yang lain seperti 19 mili, Z-scores Baja Deli masih di bawah 2 yang artinya memuaskan. Ini yang untuk uji banding di SNI. Biasanya kita lakukan per 6 bulan sekali. Kita juga ada lakukan uji banding di negara lain seperti Bureau Veritas di Australia. Nah, jika kita rutin dan memang konsisten melaksanakan prosedur terkait dengan monitoring keabsahan hasil dan juga hasil uji banding yang kita lakukan dengan predikat nilainya Z-scores-nya adalah memuaskan, maka bisa dipastikan bahwa hasil pengujian yang kita lakukan dan sertifikat yang kita terbitkan itu dalam keadaan valid ataupun akurat sesuai dengan ISO 17025 dan tahun 2017. Dan kompetensi untuk laboratorium pengujian yang dinyatakan memenuhi ISO 17025 ini adalah harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai lembaga yang mengakreditasi di Indonesia. Jadi kalau di negara lain, misalnya di Eropa, itu diakreditasi oleh UKAS, kalau di Australia biasanya diakreditasi oleh NATA dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, nanti apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya lihat juga ada yang sudah bertanya di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik ya, informatif juga sangat-sangat menambah keilmuan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi mahasiswa di sini sekarang udah pada tahu ya, jadi disebutnya itu baja bukan besi ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Noviardi, jadi sebutan yang betul itu adalah baja, gitu ya, baja tulangan. Jadi nanti kalau besi mungkin bahasanya bahasa tukang gitu ya. Ya, memang kadang sering ketukar sih Pak kalau di lapangan. Cuman dia yang benar adalah baja, bukan besi. Baja ya, nah itu. Jadi baja gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab ya Pak. Sesi tanya jawab. Tadi pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Noviardi. Boleh tolong dibantu? Tadi yang pertama itu pada saat produksi baja tulangan bagaimana cara memonitor dan menjaga kualitas dari baja tulangan yang diproduksi, apakah per satu kali dalam satu kali produksi atau bagaimana Pak? Apakah ada intervalnya mungkin gitu ya, setiap berapa kali produksi? Lalu apakah setiap baja tulangan yang dihasilkan harus dilakukan uji tarik atau hanya beberapa sampel saja dari jumlah produksi? Silakan Pak Fiardi mungkin ya, tadi di awal yang bagian proses. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Robi Angga pertama, saya coba untuk menjawab Pak ya.
Kalau untuk bagaimana cara kita memonitoring, sebetulnya mulai dari pertama, ya. Mulai dari pertama kali bahan. Hidup videonya, Pak. Ya, Pak? Videonya nggak kelihatan. Loh. Gambarnya sih. Nggak apa-apa, lanjut aja kalau nggak. Baik ya, dilanjut aja. Mungkin ada apa. Jadi kalau misalkan untuk memonitoring bagaimana kita menjaga kualitas, mulai dari yang pertama adalah pertama kali dari bahan baku atau bilet kita masuk, itu dari bagian quality control juga sudah akan melakukan pengujiannya secara random. Jadi kalau misalkan bilet masuk, dari bagian bahan baku akan mengirim sampel untuk kita melakukan pengujian spektro atau komposisinya dari bahan baku yang sudah masuknya. Lalu kita sesuaikan dengan spek bahan baku yang akan kita gunakan. Setelah oke atau setelah selesai, barulah bahan baku tadi itu bisa kita gunakan ke dalam proses pengerolan. Pertama, pada saat bahan baku itu mulai masuk ke dalam furnace, itu kita juga memonitoring berapa temperatur di dalam furnace-nya, kemudian setelah itu baru masuk ke dalam proses pengerolan. Nah, pada saat proses pengerolan juga kita ada memonitoring, karena memang kan setiap ukuran atau beberapa size yang akan kita produksikan itu kita sudah ada parameter-parameter sendiri. Jadi sudah ada standarnya, seperti contohnya pada saat masuk ke dalam proses rolling, kita mudah mulai memasukkan dari gap-nya, kemudian dari pass roll-nya, itu sudah mengikuti standar yang berlaku atau belum. Kemudian ketika sudah melewati beberapa proses, itu ada flow rate-nya kita atur juga, kemudian temperatur juga kita standby-kan, kemudian dan lain sebagainya. Setelah barang jadi itu jadi pun sudah ada. Tadi kan kalau di penjelasan saya udah dingin, itu di cooling bag. Dari bagian quality control juga melakukan pengujian. Kita mengambil sampling, kalau di standar SNI-nya sebetulnya itu diatur mengenai dalam satu proses sampel itu mewakili satu nomor hit sebetulnya. Tapi kalau misalkan untuk daily, kita laboratorium dan QC itu melakukan pengambilan sampel per 20 ton. Sekitar per 20 ton, atau kalau misalkan dijadikan menit, itu setiap 15 menit, itu kita melakukan pengujian secara random. Jadi dari pengujian tarik, kemudian ada pengujian teku, juga kita juga ada analisa sifat fisik, dan itu secara terus-menerus sampai finishing. Jadi kalau misalkan sudah dilakukan pengujian, ditetapkan grade-nya, barulah barang itu bisa kita kirim kepada customer. Kemudian number biasanya berapa ton, Pak Noviardi? Mungkin biar ada gambaran. Oh iya, biasanya kalau misalkan kita lakukan produksi ya, untuk satu nomor hit itu bisa mencapai 100 sampai 150 ton. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, dalam 150 ton dibagi dengan 20 ton ya sekitar 8 ataupun 7 sampel. Itu dalam satu hit. Kalau misalkan kita dalam satu produksi itu, misalkan kita produksi 1000 ton. 1000 ton ukuran 25. Berarti kan 1000 dibagi dengan, kalau misalkan satu nomor hit ya hitunglah 120, itu berarti ada sekitar 8 nomor hit. Kalau 1000 kita bagi menjadi 20 ton, berarti kan kita 50 kali uji sampel. Makanya itu kita bisa lebih perketat, malah kita sedang coba untuk perketat lagi sampai dengan 15 mungkin nantinya. Tapi untuk sementara masih kita di range 20 ton per 20 ton. Kemudian setelah barang itu sudah masuk ke dalam gudang barang jadi pun, ketika barang jadi itu keluar atau dimuat, kita melakukan verifikasi lagi. Kita cek lagi barang yang dimuat itu apakah sesuai dengan permintaan dari customer. Kemudian kita cek lagi per number hit itu apa. Lalu baru setelah oke, kita keluarkan mil sertifikat atau sertifikat dari produk yang kita lakukan pengujian. Barulah itu dikirim ke customer. Begitu Pak mungkin. Jadi dari bahan baku sampai dengan barang itu keluar pun kita sudah selalu memonitoring. Mungkin dari Pak Misan ada mau tambahkan Pak? Udah cukup. Jelas saya pikir.
Saya mohon izin tambah sedikit Pak. Jadi kalau misalkan dalam produksinya, dalam proses produksinya itu kira-kira atau mungkin ada malfunction gitu. Nah kira-kira nanti gimana tuh Pak? Apakah dilanjutkan atau mungkin dibuang atau gimana gitu? Kalau misalkan kita dalam proses produksi ternyata ada barang yang tidak standar atau out of standard, itu biasanya kita langsung pisahkan dan kita cincang 1 meter, tidak dijadikan 12 meter sebagai barang jadi. Jadi memang kita cincang 1 meter, tidak dijual, tapi kita jual sebagai besi tua. Jadi tidak dalam bentuk barang jadi untuk customer. Begitu Pak. Langsung kita minta perbaikan nih ke bagian produksi. Oh yang kurang ini nih, barangnya tidak standar. Seperti itu Pak. Jadi benar-benar kita. Betul. Jadi quality controlnya tetap diutamakan ya Pak. Oke, Pasti, terus Pak. untuk tadi pertanyaan kedua, boleh tolong di-share lagi. Satu jawaban kayaknya. Udah sekali nggak tadi ya? Apakah masih induction furnace atau arc electric furnace tadi ya? Apakah masih proses? Oke, dari Hengki Mulyawan dari ke Pak Noviardi, apakah masih proses induction furnace atau arc electric furnace? Tadi sebetulnya di awal sudah ya Pak. Yang dipakai itu induction Jelaskan furnace lagi ya? aja Pak. Atau mungkin misalnya minta tolong dijelaskan lagi. Kebetulan kalau misalkan untuk kami itu tidak melakukan peleburan. Jadi sistemnya kita masih order bahan baku dari luar. Kebetulan kan di Indonesia masih belum ada yang menggunakan bahan baku yang berasal dari proses blast furnace. Jadi untuk daily kita menggunakan blast furnace, tidak menggunakan electric arc furnace dan induction furnace. Nah kebetulan di Indonesia masih belum ada itu blast furnace. Jadi masih kita ya impor dari luar lah kebetulan. Adapun perusahaan yang menggunakan blast furnace ada itu POSCO ya. POSCO tapi dia tidak memproduksi bahan baku billet. Dia memproduksi bahan baku slab. Jadi beda hal, kalau misalnya slab kan biasanya digunakan untuk plat, tapi kalau billet itu biasanya kita untuk baja tulangan. Itu loh. Jadi kita nggak pakai induction furnace ataupun electrical furnace Pak. Kita pakai bahan baku yang dari proses blast furnace. Gitu ya Pak. Ini dari billet tadi gitu ya Pak? Iya betul. Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya tadi ini ada dari Hilda Afrianti, bagaimana caranya mengukur diameter untuk tulangan ulir? Mungkin ini agak sedikit lupa praktikumnya gitu, atau belum praktikum mungkin ya. Ini ke Pak Mislan. Oke, kalau untuk baja tulang beton ulir itu nggak bisa diukur pakai jangka sorong. Jadi nanti jadi debatable karena memang di standar SNI-nya ya untuk ulir itu tidak diukur diameternya tapi ditimbang. Dan nanti dapat hasil penimbangannya itu disesuaikan dengan standar yang di SNI kan ada toleransinya, masih masuk toleransi atau tidak gitu ya. Tapi kalaupun kita mau tahu nih diameter ulirnya, ulir ini masih masuk diameter efektifnya atau enggak sih gitu ya. Kalau misalnya kita, terutama misalnya sampel yang tidak ada markingnya kan nggak kelihatan tuh, ini diameter berapa gitu ya, kan nggak tahu kita. Itu bisa pakai ditimbang, nanti dapat berat per meternya, ya, diukur panjangnya, kemudian dimasukkan ke rumus 12,736 dikali akar B. Nah, dari akar berat per meter B-nya itu adalah berat per meter. Nanti dapat itu diameter efektifnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Udah jelas ya, Jadi mungkin ini Pak, karena pandemi kan kadang nggak ada mahasiswa ke kampus, jadi praktik pun nggak ada gitu. Jelas, kalau ini kan ada videonya dan dijelaskan langsung oleh profesional yang sangat-sangat kompeten di bidangnya ini. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Rifki Bayu. Izin bertanya kepada Pak Noviardi untuk pengujian bending, mengapa ada yang 90 derajat dan 180 derajat? Mungkin sekalian ya Pak, sekalian yang bawahnya juga, DSNI 2052, kelas tulang dibagi menjadi 420A, 420B, dan seterusnya. Ketika menggunakan program SAP 2000, tipe baja tulangan adalah SMA 615 dan SMA 706. Dalam perencanaan di SAP 2000, mana yang paling mendekati kelas baja yang sesuai DSNI 2052? Atau mungkin bikin sendiri gitu Pak. Silakan Pak Noviardi. Baik.
Pak Novi? Ya, Pak. Halo? Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu kan dia kenapa sih kok ada yang band angelnya itu 180, kemudian ada 190, ada 180 ataupun 90. Ini kan memang sudah diatur di SNI-nya. Ya, kalau misalkan untuk diameter 9 sampai dengan diameter 29. Nah, untuk diameter 3, 16. Biasanya kalau misalkan baja tulangan beton itu kan dari diameter 6 sampai 36 dia ngebentuknya 180 derajat. Kemudian kalau misalkan untuk diameter yang di atas 36 itu dia umumnya karena memang dia batang ujinya adalah terlalu besar, mungkin dia hanya cukup 90 derajat. Ini saya agak kurang mengerti juga ini Pak, kalau misalkan masalah yang kenapa bendingnya itu mesti 90 derajat. Dan kalau misalkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, izin bertanya Pak, ASTM A615 dan ASTM A706 dalam perencanaan di SAP, mana yang paling mendekati kelas baja yang sesuai dengan SNI 2052? Ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, sebetulnya yang ASTM A706 sama ASTM A615 itu sebenarnya kan equivalent. Sebenarnya equivalent persyaratan. Yang setahu saya untuk yang BJTS 420A, ini dia dirumuskannya berdasarkan ASTM A615, dilihat dari persen elongasinya yang lebih kecil. Karena dalam persyaratan A615 itu dia baja tulangan dengan persen elongasi yang sangat kecil. Untuk BJTS 420B itu dia mengacu kepada standar ASTM A706. Gitu. Jadi memang ada dua pada saat dia pembuatan di standar SNI yang BJTS 420A ataupun 420B, dia mengacunya kepada dua standar itu. Jadi untuk yang A 420A dia mengacu kepada ASTM A615. Untuk yang BJTS 420B dia mengacunya kepada ASTM A706. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu mungkin kayak di lapangan ya Pak, kayak misalkan kalau tukang, misalkan masih bekokan tulangan secara manual itu kan, kalau untuk bikin sengkang, kalau diameternya udah lebih dari 10 kan biasanya agak komplain ya Pak. Karena berat sekali gitu bekokan secara manual, enaknya dengan mesin. Jadi tadi kenapa alasannya ada bending angle-nya atau sudut bengkoknya itu ada 90, ada 180, yaitu karena keterbatasan dari kalau juga mungkin itu sama, mungkin kalau diameternya lebih besar, kalau dibengkokkannya lebih sampai 180 derajat mungkin bisa pecah juga mungkin ya Pak? Iya, dia bisa menyebabkan pecah karena memang bebannya dia kan terlalu besar. Sangat besar, jadi sampai pecah gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan ya, kalau saya tambahkan kalau terkait dengan bending itu memang kan dari ketentuan SNI yang menyatakan bahwa kalau untuk ukuran yang diameternya lebih besar dari 36 itu 90 derajat. Karena memang pada aplikasinya di lapangan itu untuk ukuran-ukuran besar itu tidak perlu dibending sampai 180 gitu. Jadi cukup di 90. Kan bahkan dia nggak perlu dibending pun ya, dia sebagai tulangan utama kan biasanya gitu. Ya, jadi betul. Ya itu hanya untuk apa namanya ya penyesuaian kondisi di lapangan yang seperti apa di bending. Itu sih mungkin. Ya, siap. Sangat jelas sekali ya Mas Rifki Bayu. Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hengki untuk Pak Noverdi lagi. Atau saya bacakan saja ya, mohon maaf ini merujuk ke SNI 2052 2017, pengolahan baja ke proses arc electric furnace, misal ada tahap refinement, lalu ke tahap homogenisasi, dan seterusnya. Ini pertanyaannya bukan ya? Oh bukan. Ini apa nih? Ada kepotong atau gimana ya?
Atau gini deh, saya boleh izin tanya juga ya Pak. Mungkin kalau mahasiswa ini kan sudah belajar juga tentang kekuatan bahan serta sifat materialnya gitu. Mungkin tadi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi terkait bentuk kurva tegangan-regangan dari bajanya Pak. Kenapa nanti tadi setelah dia melewati batas yieldnya ada sedikit lengkung baru masuk ke plastiknya lagi gitu Pak. Kenapa sih bentuknya seperti itu gitu? Beda sama yang diajarin di kampus gitu Pak. Kurvanya Ya kalau terkait dengan pengujian ya, dia ada beberapa bentuk grafik yang akan muncul. Kalau pertama misalnya untuk yang biasanya kelas-kelas di 420B, ketika kita tidak menggunakan extensiometer, ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Noviarti. Extensiometer itu kan fungsinya adalah untuk penentuan yield offset 0,2%. Ya. Ini contoh grafiknya akan menghasilkan grafik seperti ini lebih kurang. Nah ini titik yieldnya. Ya, ini adalah persen regangannya, kemudian ini adalah gayanya ya. Nah ini titik yield atau FY-nya ya, atau titik minimum di mana baja itu nanti menemukan batas elastis ya, atau batas elastis dari baja itulah gitu. Nanti kemudian ditarik, ini kan terus ini ya, nanti ditarik, kemudian naik lagi, nanti sampai ketemu tensil di sini. Tensil itu apa? Kekuatan maksimum dari baja itu mampu menahan beban. Nah, biasanya ada perbandingan rasio antara tensil per yield itu minimum 1,25. Ini adalah untuk safety factor-nya. Karena biasanya desain untuk struktur itu kan menggunakan FY kan? FY di 420 misalnya. Tapi rata-rata biasanya kita produksinya di 440 sampai 450-an lah ya yield-nya. Jadi masih ada safety lagi gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti desain kita 420 untuk kekuatan gedungnya misalnya ya, kemudian ada gempa yang sudah batas di yield-nya ini, itu gedung itu akan ada retakan. Kenapa? Karena bajanya itu kan sudah terdeformasi, ya, sudah ada pertambahan panjang di sana, tapi masih ada safety factor-nya 1,25 untuk bangunan itu bertahan. Gitu. Ini jangan sampai kemudian mencapai ini kalau sudah pada batas kekuatan maksimumnya ya bangunan itu siap-siap untuk rubuh saja kan gitu. Ya, makanya ada safety factor-nya. Itu kemudian kalau seumpamanya grafik yield atau uji tariknya itu kita menggunakan extensiometer yang dia kelihatan juga masih yield-nya, itu bentuk grafiknya seperti ini. Maaf ya, ini nggak bisa terlalu bagus karena pakai kursor. Akan tegak lurus seperti ini, baru nanti ketemu yield-nya, baru nanti ketemu tensil. Ya. Ini sesuai dengan teori kan, bahwasanya baja itu tidak akan bertambah panjang sampai dia menemukan titik yield-nya kan. Nah, ini lebih sesuai dengan teorinya. Kalau ini menggunakan extensiometer namanya. Tapi ini biasanya tidak perlu sekali untuk dilakukan pengujian yang misalnya grafiknya kelihatan yield, perlu pakai extensiometer karena lebih repot kalau kita gunakan extensiometer. Kemudian nanti ada kalanya yang perlu sekali untuk menggunakan extensiometer itu yang seperti apa? Kalau misalnya itu untuk baja yang dia biasanya kelasnya lebih tinggi sehingga titik yield-nya ini nggak kelihatan gitu. Itu biasanya bentuk grafiknya seperti ini. Nah, gitu. Saya hapus dulu lah ya. Kalau seumpamanya nggak pakai extenso begini. Nggak ada kelihatan yield-nya gitu kan. Tapi kalau pakai extenso nanti dia gini. Tegak lurus. Nah, nanti kelihatan di sini langsung terbaca oleh program bahwasanya ini adalah titik yield-nya seperti itu. Makanya dia bisa beda-beda bentuk grafiknya. Saya nggak tahu kalau yang diajarin di kampus yang seperti apa.
Tapi ini yang aktual yang terjadi. Jadi umumnya kalau yang langsung menggunakan mesin uji tarik membacaannya dan itu masih kelihatan yieldnya, ini bentuk grafiknya. Tapi kalau yang pakai extensometer dan dia tidak terbaca yieldnya, bentuknya grafik seperti ini. Tapi kalau misalnya menggunakan extensometer tapi yieldnya masih bisa kelihatan, ya bentuknya seperti ini. Nah, tegak lurus dia. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa. Ya, biasanya yang diketahui tadi yang sebelah kiri aja, tadi yang sudah digambar oleh Pak Mislan ya. Biasanya yang sebelah kiri yang apa namanya mutunya agak landai, itu, Pak ya. Ya agak landai ya. Jadi bukan mutu yang tinggi gitu ya, bukan mutu yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi tadi juga sudah dibahas ya oleh Pak Noviardi di awal juga bahwa komposisi itu sangat-sangat mempengaruhi mutu bajanya gitu ya. Jadi semakin banyak kadar karbonnya, mungkin dia semakin daktil gitu ya Pak. Terus juga mungkin kalau dari sini Pak, kalau saya izin bertanya juga, jadi nanti kan apa ya, sifat mekanis atau kerja mekanis dari baja ini kan semakin digulung, semakin dibentuk, dia itu kan akan semakin kuat gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi semakin apa ya? Jadi saat baja itu sedang digulung atau dibentuk gitu, saat proses rollingnya itu dia tuh kan akan semakin kuat gitu ya, atau dia semakin kuat tapi justru yield strength-nya itu berkurang gitu atau enggak ya? Prinsipnya kalau dari proses produksi pembuatan baja tulangan beton itu kan dari dimensi billet yang 150 tadi Pak, yang sudah dijelaskan Pak Noviardi ya, 150 kali 150 panjang 12 meter. Kemudian digiling melalui proses roughing stand, nanti dia makin lama, makin mengecil, total stand yang kita miliki itu ada 20 stand. Jadi di ujung itu nanti menghasilkan diameter 10 mili. Nah, pada dasarnya untuk nilai kekuatan itu sendiri memang tergantung dari bahan bakunya sendiri yang memang disesuaikan. Kita mau produksi yang kelasnya 420 B tentu berbeda dengan bahan baku yang digunakan untuk kekuatan 520. Tapi dalam prosesnya sendiri kita ada namanya quenching system atau Thermex yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan dari baja itu sendiri. Jadi bisa kita setting, kita mau buat di yield-nya berapa MPa, itu bisa ditentukan dari proses produksinya yang juga sudah berjalan secara full automatic, gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk standar pengelolaan sendiri sudah ada ya Pak, jadi tergantung dari bahan bakunya sendiri nanti. Ya. Oke, gimana? Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Atau mau bertanya langsung, silakan, sudah kami allow. Untuk kalau yang ini, yang Hengki ini maksudnya apa ya? Merujuk ke SNI 2052 tahun 2017, pengolahan baja ke proses furnace, misalnya ada tahap refinery lalu ke proses homogenitas dan sebagainya. Terima kasih. Ya, memang dari proses electric arc furnace itu yang paling bagus ketika sudah dilakukan. Ini kan electric arc furnace kan ada bahan bakunya dari scrap, ya. Kemudian ada tahapan yang disebut di ladle furnace-nya. Lebih bagus lagi kalau seumpamanya ada homogenitasnya atau ada istilahnya pengikatan oksigen di dalam bajanya, itu ada istilah itu. Tapi umumnya itu tidak digunakan karena itu biayanya sangat mahal gitu loh. Jadi kalau rata-rata ya electric arc furnace apalagi yang di Indonesia itu setelah dilebur kemudian masuk ke ladle furnace, disesuaikan komposisinya, habis itu masuk ke CCM, continuous stretching machine, udah gitu. Jadi nggak ada lagi istilah untuk mengikat oksigen atau homogen itu ya masuk ke ladle furnace-nya tadi gitu. Tapi nggak ada spesifikasi khusus yang digunakan. Makanya untuk PT Putra Baja Deli lebih prepare menggunakan bahan baku dari blast furnace. Kalau dari blast furnace itu kan memang bahan bakunya dari biji besi kan. Jadi lebih homogen dia. Nggak ada dari scrap gitu. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalkan dari blast furnace itu kan dia Fe, ibaratnya kita punya Fe murni 100% gitu ya. Karena dia dari biji besi,
Jadi pada saat proses selanjutnya di ladle furnace itu tinggal ditambahkan, kita mau nambahin berapa persen nih karbonnya, kita berapa nih CR-nya, MN-nya berapa, tidak lagi repot kayak di electric arc furnace. Kalau di electric arc furnace kan dia dari bahan baku yang beda-beda dilebur, kemudian dia juga harus pastiin dulu komposisi awalnya berapa gitu. Setelah dia dapat komposisi awal, pasti ada pengurangan, ada penambahan dari unsur-unsur yang lain. Itu ya makanya lebih repot. Jadi kalau misalnya dibilang lebih stabil, maka itu kita ngambil dari blast furnace tadi, Pak. Kalau induction emang sangat tidak disarankan. Malah dari PUPR kalau nggak salah kementerian itu mengeluarkan statement bahwa itu dilarang menggunakan besi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari proses induction furnace. Itu sudah jelas sekali sebetulnya. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Noviardi dan Pak Mislan. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Mas Robi Angga. Apabila dalam merencanakan suatu desain bangunan dan bila menggunakan nilai FYU, ini FY atau FU jadinya ini? FY harusnya ya, dalam konsep plastis. Berapakah safety factor yang direkomendasikan oleh pabrikan? Misal dari katalog nilai FYU-nya 550 pH, apakah ini apakah ini angka mutlak atau masih bisa kemungkinan nilai tambahan atau safety factor dari nilai tersebut? Silakan, Pak Novi. Ya, baik. Berarti intinya kan ini pertanyaannya apakah emang kalau standarnya 550 itu dari pabrikannya dia mencetin 550, sebetulnya tidak. Jadi kalau misalkan kita merujuk kepada standar di SNI, kita ambil contohnya untuk kelas baja 550 ya. Coba kita sharing lagi. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan pertanyaannya kita ambil contoh sebagai BJTS 550. Untuk yang 550 itu dia punya range, jadi tidak serta-merta harus 550. Tapi dia mensyaratkan bahwa untuk range BJTS kelas baja BJTS 550 itu diperbolehkan untuk range 550 sampai dengan 675 dengan syarat dia perbandingan antara tensile dengan nilai yield strength itu minimal 1,25. Jadi ada sekitar 25%. Ya, kalau nggak salah, itu ada sekitar 25% safety factor pada saat dia di ultimate tensile strength, pada saat dia mau patah atau dia kehilangan sifat elastisnya, maka ada safety factor sekitar 25% sampai dengan dia patah. Sebetulnya tadi sudah disampaikan kalau tidak salah ya sama Pak Mislan ya, untuk safety factor-nya. Sudah, Pak. Gitu loh, Pak. Cuman memang kalau desain itu tidak perlu memperhatikan saya mau hitungnya 550 atau 580 atau 600, jangan. Jadi ikutin aja ketetapan minimumnya itu. Ya. Kalau desainnya adalah 550 ya pakai 550, walaupun nanti waktu diuji mesin sampelnya itu atau barang jadinya itu misalnya angkanya 580 itu ya lebih bagus kan gitu. Asal jangan kita menggunakan FY-nya 550, ternyata waktu diuji besinya itu cuman 520. Nah, itu yang bahaya. Berarti nggak standar bangunan kita kan, kurang kekuatannya. Gitu. Ya, perhitungannya jadi salah juga kan itu. Ya, jadi harus ditambah lagi kan besinya, bajanya itu gitu. Gitu. Jadi tetap menggunakan 550, cuman di standar itu tetap ada range-nya gitu. Yang penting waktu dimasuk range dengan ketentuan yang dijelaskan Pak Noviardi tadi masuk rasio 1,25 sudah cukup gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Oke, dari Mbak Felicia Setiarini ya. Untuk Pak Mislan, untuk desain gedung tahan gempa, katakanlah SRPMK, apakah ada spek baja khusus yang dipilih atau semua tipe yang bisa dipakai? Terima kasih. Sama kayak tadi mungkin ya Pak.
PMK itu apa Pak ya? Sistem rangka pemikul momen khusus, Pak. Oh, jadi kalau untuk baja tulangan beton ini kan yang memang digunakan untuk struktur baja bertulang ya. Jadi bukan baja yang untuk struktur kayak apa namanya Bukan baja profil ya, profil Pak. dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau kita bicara untuk beton bertulang yang memang sesuai desainnya untuk struktur bangunan tahan gempa itu ada diatur di SNI 2847 ya, itu harus menggunakan material yang sesuai dengan ASTM A706 grade 60. 60. Ya, kalau disesuaikan ya lebih kurang ya 420 sama dengan SNI itu tadi gitu loh. Di convert lagi ya 420B seperti itu. Boleh pakai yang ASTM 615 tapi ada persyaratan tambahan. Yang grade 60 itu harus rasionya 1,25 juga, kemudian yield maksimumnya di 125 MPa dari standar minimumnya. Tapi lebih yang sudah tidak ada perdebatan lagi itu adalah menggunakan baja tulangan beton sirip dengan grade 420B tadi. Oke, cukup jelas ya Mbak Felicia. Jadi bukan beton profil tapi bukan baja profil tapi di sini bajanya baja tulangan ya. Ya, betul. Masih ada lagi kah pertanyaannya? Mungkin tadi khawatirnya yang Mbak Felis tadi tanyakan itu kalau baja profil kan misalkan anggaplah balok WF gitu mungkin khawatirnya di sana ada tegangan sisa mungkin gitu ya Mbak ya. Atau gimana, ada yang mau jelaskan langsung pertanyaannya? Khawatirnya di mana nih? Atau yang masih belum ngerti, maaf. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Secara langsung kami persilahkan. Mahasiswanya jadi malu-malu. Ayo silakan. Silakan ya. Ayo. Ini mumpung bisa langsung bertanya ke expertnya ini. Ada lagi? Ya, teman-teman mahasiswa. Kalau nggak ada biar kita yang nanya. Oke, silakan Pak. Kalau gitu dilanjutkan ke sesi selanjutnya ya Pak. Iya. Sesi pembicara bertanya pada mahasiswa. Silakan Pak. Oke, jadi kalau dari kita ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan yang bisa menjawab nanti dapat voucher pulsa 25.000. Ya, nggak banyak sih, tapi lumayan lah ya. Jadi nanti siapa yang bisa jawab, silahkan hidupkan mic-nya ya. Hidupkan mic-nya, jawab. Kita bilang siapa ini namanya dulu, baru kemudian dijawab. Atau mau pakai raise hand Pak? Nggak perlu, langsung hidupkan mic saja Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Pertanyaan pertama, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Noviardi terkait cara pengukuran elongation ya. Itu untuk pengukuran elongasi misalnya didapat panjang L1-nya itu adalah 235 mm. Ya, setelah putus diukur sampelnya panjangnya menjadi 235 mm. Itu berapa nilai elongation ya? Ayo dihitung. Jelas pertanyaannya? Jadi Mungkin kalau lagi, tadi Pak. Sudah dijelaskan oleh Pak Noviardi cara pengukuran elongation tadi ya. Deltanya aja gitu L1. Ya, nah, ini L1-nya sudah diketahui setelah putus panjangnya itu adalah 235 mm. Maka berapa nilai elongation-nya gitu. Iya, ini kan TKB ya, semester 2 nih, masih pada ingat lah ya. Ayo, berapa? Lagi ngitung kayaknya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Pertanyaan kedua sambil nunggu nanti Pak Noviardi silakan.
Pertanyaannya adalah, tadi Bapak ngitung Pak ya? Ngitung. Ngitung sedikit aja itu. Kalau pertanyaannya yang gampang dulu deh. Sebutkan kelas baja tulangan sirip apa saja yang sesuai dengan standar SNI 2052 tahun 2017. Untuk baja tulangan sirip ya. Kelas bajanya ada apa aja? Sebutin. Oke. Pertanyaan pertama dan kedua silahkan. Siapa yang bisa jawab? Boleh yang pertama. Rifki Bayu. Pertanyaan pertama. Tadi untuk L0-nya kan 200 mm ya Pak? Kalau salah. Nah, untuk jawabannya 17,5%. Oke, benar ya. Mantap. Rifki Bayu. Nanti dicatat sama Pak Kris. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab? Kelasnya, kelas apa saja? Oke, sambil nunggu itu pertanyaan ketiga dari saya. Apa kelebihan ketika kita menggunakan besi ulir dibanding besi polos? Apa kelebihan ketika kita menggunakan besi ulir dibanding besi polos? Ayo. Wah, mahasiswanya pada tidur kali ini, Pak. Itu udah di slide-nya udah di-share kan, ada di situ semuanya. Iya, slide-nya udah di-share. Tadi yang kedua grade-nya dipakai yang mana, terus yang ketiga apa kelebihan baja ulir. Ayo. Ya. Sangat-sangat mudah ini. Mau ditunjuk sama dosennya aja, Pak. Ayo siapa? Eka Putri, jawab. Ayo, yang bisa jawab. Atau Bapak tunjuk aja, Pak. Tunjuk ya. Siapa ya? Siti Asia, 19069. Tadi grade mana yang dipakai atau yang pertanyaan ketiga, apa kelebihan dari baja ulir? Ayo. Ya, Pak. Gimana? Kalau jawabannya itu karena si ulir itu lebih kuat kayak ketahanannya. Si polos itu mudah dibengkokkan, Pak. Cuman dari pemasangannya itu lebih gampangan besi polos, besi ulir itu lebih membutuhkan banyak waktu. Kalau dari kekuatannya mah besi ulir. Jadi dari mutunya tadi besi ulir lebih tinggi atau Jadi rendah? mutunya juga besi polos lebih kecil, Pak. Putus-putus ya, coba ulang lagi biar lebih jelas. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Mbak Siti. Iya. Kalau misalkan besi ulir itu ketahanannya lebih kuat, dari mutunya juga lebih besar daripada besi polos. Kalau besi polos itu mutunya 200-an MPa gitu. Kalau misalkan besi ulir itu 400-an. Jadi ketahanannya lebih baik besi ulir. Kalau polos itu kan mudah dibengkokkan, Pak. Gitu. Kalau mudah dibengkokkan tadi dari ukurannya. Coba dicek lagi, Pak. Dari tadi ada filenya ya. Tadi untuk yang baja polos nih mutunya ada satu atau ada banyak gitu. Nah, lalu untuk yang ulir tadi mutunya hanya satu atau ada banyak. Seingat saya sih tadi yang polos itu di slide yang sudah disampaikan atau ditunjukkan tadi hanya ada satu gitu ya di 280. Nah, kalau ya dari yang ulir ada dari 280 sampai dengan 700 ya, Pak.
Ya, betul. Bervariasi. Nah, kira-kira dari situ kelebihannya apa aja berarti nih, Mbak? Coba di sedikit lagi coba. Sempurnakan jawabannya. Kayaknya belum puas nih Pak Noviardi dan Pak Mislan dengar jawabannya nih. Pelan-pelan aja. Santai-santai. Kita kan namanya juga kuliah tamu ya, kita masih belajar bersama, masih ada diskusinya gitu. Jadi silakan. Kayak dosen ada lagi yang bisa ditambahkan, Siti Aisyah tadi. Ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Halo? Halo, Siti. Saya sih cuma itu, Pak. Atau dari bentuknya kan kalau ulir ada ulirnya nih. Nah, terus nanti dia kekuatan ikatan dengan betonnya gimana gitu. Dibandingkan dengan yang polos. Gimana nih? Daya lebih kuat daya lekatnya lebih kuat ulir atau polos? Aisyah. Ulir. Ya. Jadi ada beberapa item yang sangat perlu kita perhatikan ya terkait dengan perbedaan polos dan ulir. Dari sisi kekuatannya itu ulir memang jauh lebih tinggi dibanding polos. Kalau misalnya kita bandingkan sama-sama diameter 10, yang satu kekuatannya 280, yang satu kekuatannya 420 yang kita gunakan gitu ya. Itu sudah irit berapa kita penggunaan materialnya gitu ya. Itu yang apa namanya? Yang kalau dari PT Putra Baja Deli sendiri untuk dari sisi harga untuk polos sama ulir, kalau sekarang karena memang kita merekomendasikan untuk penggunaan besi ulir, yang besi ulir justru kita lebih murahkan dibanding yang polos supaya orang beralih gitu. Walaupun di sebagian besar produsen baja itu besi ulir lebih mahal dibanding yang polos. Jadi kalau kita lebih mahalin yang polos supaya apa? Biar orang beralih ke ulir. Kenapa? Karena memang dari sisi kekuatan lebih kuat, kemudian dari sisi daya lekat gitu. Jadi memang fungsi sirip itu kan fungsinya adalah untuk meningkatkan daya lekat guna menahan gerakan mengujur secara relatif terhadap beton. Artinya apa? Ketika ada guncangan gitu, besi ulir itu lebih kuat ikatannya gitu. Makanya direkomendasikan untuk menggunakan besi ulir untuk desain struktur bangunan tahan gempa. Oke, saya pikir bisa dapat Pak Siti Aisyahnya voucher pulsanya 25.000. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi tadi ya. Pertanyaan yang kedua. Ayo, silakan siapa yang mau jawab? Atau mungkin lupa pertanyaan Pak mahasiswa Pak, mungkin bisa diulang, mohon maaf. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan kelas baja untuk ulir atau BJTS yang sesuai dengan standar SNI 2052 tahun 2017. Kan ada banyak tuh, tadi Bapak Iqbal juga udah sebutin tuh. Ada BJTS dari 280 sampai dengan 700. Nah itu di tengah-tengahnya itu ada beberapa. Sebutkan kelasnya berapa aja. Saya nyoba Lutfi. Jadi kelasnya tuh BJTS 280, BJTS 420A, BJTS 420B, BJTS 520 sama BJTS 550 sama BJTS 700. Betul. Oke, tetap. Terjawab. Kalau polos cuma satu ya. Polos cuma BJTF 280. Cukup Pak Iqbal? Saya pikir cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mahasiswa ini juga bertanya maupun ditanya, juga hadiahnya kepada atau dari PT Putra Baja Deli. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya Pak. Juga kami tidak lupa mengingatkan nanti untuk peserta mengisi daftar hadirnya karena akan mendapatkan sertifikat ya. Untuk sesi foto, saya minta tolong dibantu. Itu filenya mungkin bisa dikirimkan ulang karena nggak bisa di-download itu. Oh, filenya. Iya, saya minta tolong. Ya, nanti filenya nanti dibagikan lagi ke mahasiswa, juga ke peserta yang daftar pada Zoom meeting hari ini.
kita masuk ke sesi foto bersama. Dimohon para peserta, partisipan Zoom ini untuk mengaktifkan kameranya gitu ya. Jangan lupa etikanya dalam foto Zoom diperhatikan. Oke, untuk slide pertama, duduk sikap sempurna ya semuanya ya. Oke, aba-abanya, mau aba-aba dari saya aja. Oke, 1, 2, 3, slide 1. Oke, lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Yang terakhir slide kelima. 1, 2, 3. Oke, saya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri yang telah berbagi ilmu tentang proses produksi bajanya tadi, prosedur uji tarik, serta memastikan keabsahan dari hasil uji bajanya ya. Semoga kegiatan ini menjadi tambahan ilmu serta menambah mana lebih baik tentunya dan tentunya bermanfaat dan berkah gitu ya bagi kehidupan kita sebagai ahli di bidang teknik sipil. Sekian, mungkin ya izinkan saya menutup acara pada siang hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.